Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiah Ramadini dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 5 kemarin, yaitu tentang maratibul qiraah, tafkhim, tarqiq, dan ahkamul huruf, di mana tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tahsinul qiraah yang diampu oleh Bapak dosen Ustadz Fikri Farihin MPDI. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu maratibul qiraah. Maratibul qiraah adalah tingkatan-tingkatan kecepatan membaca Al-Quran yang terbagi menjadi 4 tingkatan utama: at-tahqiq paling lambat, at-tadwir sedang, dan al-hadar cepat. Di mana penjelasannya adalah al-hadar yaitu cara membaca Al-Quran menggunakan tempo cepat dengan tetap menjaga hukum tajwidnya. Cara ini biasanya digunakan oleh mereka yang telah hafal Al-Quran. Mereka menggunakan cara ini untuk murojaah hafalan, karena seseorang yang telah hafal Al-Quran harus lebih sering menghatamkan Al-Quran untuk menjaga hafalan mereka. At-tahqiq yaitu cara membaca Al-Quran menggunakan tempo yang sangat pelan dengan tidak melebih-lebihkan pengucapan setiap hurufnya. Cara ini biasa digunakan oleh pengajar Al-Quran untuk mereka yang baru mulai belajar membaca Al-Quran, dengan tujuan supaya lebih mempermudah dalam mengikuti bacaan guru. Yang selanjutnya at-tadwir, yaitu cara membaca Al-Quran dengan tempo pertengahan antara lambat dan cepat, artinya yaitu sedang. Cara ini biasanya digunakan oleh para imam dalam memimpin sholat. Pengaruh menerapkan tartil dalam membaca Al-Quran: pertama, menjaga kemurnian Al-Quran; yang kedua, mentadabburi ayat yang sedang dibaca; yang ketiga, pengaruh terhadap pengamalan; dan yang keempat, pembentukan karakter Qur'ani. Pembahasan tentang tafkhim. Menurut bahasa adalah tebal, sedangkan menurut istilah tafkhim merupakan masdar dari fakhama yang berarti menebalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tafkhim adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Cara membacanya yaitu dengan bibir sedikit ke muka atau monyong. Bacaan tafkhim dibaca apabila keadaannya sebagai berikut: ro berharokat fathah, ro berharokat dhammah, ro diwakafkan sebelumnya huruf yang berharokat fathah atau dhammah, ro sukun sebelumnya huruf yang berbaris fathah atau dhammah, ro sukun karena waqaf sebelumnya terdapat alif atau waw yang mati, dan bila ro terletak sesudah hamzah wasol. Yang selanjutnya adalah tarqiq. Tarqiq itu bentuk masdar dari roqqaqah yang berarti menipiskan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarqiq adalah menyembunyikan huruf-huruf dengan suara atau bacaan tipis. Cara membacanya yaitu dengan menarik bibir sedikit mundur sehingga agak meringis. Contoh bacaan tarqiq yaitu ciri-cirinya: ro berharokat kasroh, ro sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh dan sesudahnya bukanlah huruf isti'la. Ro sukun karena waqaf sebelumnya bukan huruf ya sukun, dan ro sukun karena waqaf sebelumnya bukan huruf-huruf isti'la dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Yang selanjutnya adalah jawazul wajhain, artinya boleh dibaca dengan bacaan tarqiq dan tafkhim, yakni boleh dibaca dengan salah satu keduanya, dengan ro dibaca tafkhim atau tarqiq. Hal ini terjadi apabila ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya huruf isti'la berharokat kasroh atau kasrotain, atau bisa juga ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf isti'la yang berbaris mati yang diawali huruf yang berharokat kasroh. Hukum bacaan lam jalalah. Pada dasarnya semua lam yang ada dalam Al-Quran adalah dibaca tarqiq atau tipis, kecuali lam yang terdapat dalam lafaz Allah, lafzul jalalah, harus dibaca dengan taghlid berat atau tebal.
Ahkamul huruf. Ahkamul huruf meliputi hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka mempunyai 5 hukum, yaitu yang pertama, idhar. Yang kedua, idgham bi gunnah. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Yang keempat, iqlab. Yang kelima, ikhfa. Di mana tujuan ilmu tajwid adalah tujuan utamanya untuk menjaga kelurusan keaslian Al-Quran, bacaan Al-Quran, sehingga tidak terjadi perubahan makna atau pengertian yang disebabkan oleh cara baca yang salah. Ilmu tajwid sangat penting karena Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arab dengan struktur dan bunyi yang sangat spesifik. Setiap huruf dalam Al-Quran memiliki makhraj yang tepat dan cara pengucapan yang benar akan mempengaruhi makna dan keindahan bacaan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.